Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi nih. Dengan siapa ya? Siapa ya? Ibu Ani dong pastinya. Oke, sebelumnya kita kenalan lagi ya. Kenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ani Arifah. Dan sekarang Ibu masih menjadi seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, pada kesempatan hari ini kita itu akan membahas mengenai puasa Ramadan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu puasa Ramadan? Oke, akan Ibu jelaskan nih. Puasa pada bulan Ramadan itu merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat, yaitu kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan itu merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh, yang pada bulan itu tuh merupakan bulan penuh rahmat. Nah, sehingga jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu, maka seorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu itu bertakwa. Jadi sudah jelas ya bahwasanya Allah itu sudah memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia, umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, lalu apa sih itu puasa? Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata puasa? Oke, kita sekarang akan belajar nih mengenai puasa. Tapi sebelum itu, mari kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Sari-sari, hilangkan dahaga. Enak banget. Duh, Segernya. haus lagi. Ah. Teh seduh panas. Rara, Minum teh seduh panas. Makin pas diminum iya kan sama Nusa. keluarga. Kamu ngapain sih? Itu Bye. dari tadi ikan sirup sama Panas, teh seduh dingin. bikin Rara haus. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makanya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan, Wah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong.
Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya Uma. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada Ra puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Oke, baik. Jadi pada video itu tadi kita sudah belajar ya bahwa kita itu harus menahan segala sesuatu nih. Salah satunya kita itu harus menahan rasa lapar kita. Jadi puasa itu apakah bisa dibilang kalau puasa itu tidak makan dalam sehari? Bisa juga dong. Tapi dalam lebih jelasnya akan Ibu jelaskan mengenai puasa. Puasa itu dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau asyaun, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi puasa itu kita itu harus menahan, entah itu menahan lapar, menahan marah, bahkan menahan nangis dan menahan apapun itu yang mungkin itu tidak dianjurkan bagi kita itu untuk melakukan hal itu. Lalu, menurut Istirah, puasa artinya itu menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu berpuasa, kita itu harus berniat dalam hati bahwa kita itu bisa menahan dari makan maupun minum, bahkan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi kita itu ketika berpuasa harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih ya? Ketika kita itu mau puasa, syarat apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, syarat orang yang boleh berpuasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak sah puasanya karena tidak diwajibkan bagi mereka itu untuk berpuasa. Jadi puasa ini diwajibkan untuk umat Islam. Lalu yang kedua, mumaziz atau orang yang sudah bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa membedakan hal baik maupun buruk, maka dia itu sudah wajib untuk berpuasa. Itu salah satu syarat sah berpuasa. Jadi untuk orang yang mungkin masih balita, masih kecil, yang masih belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, maka belum ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Tetapi kita sebagai baik itu kita sebagai kakak atau adik, kita itu harus mengajarkan kepada adik kita bagaimana puasa itu secara perlahan-lahan. Lalu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi, bagi seorang perempuan yang sudah haid ataupun baru melahirkan,
dia itu harus sudah suci dari haid maupun dari nifas, sehingga dia bisa melaksanakan puasa. Jadi orang yang sedang haid maupun sedang nifas itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa. Lalu yang keempat adalah pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena terdapat beberapa waktu kita itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya. Contohnya itu hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan hari Idul Adha. Itu adalah hari-hari di mana kita itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti itu. Lalu kita kira kalau tadi itu syarat syahnya itu ada beragama Islam, ada bisa membedakan hal baik dan buruk, ada harus suci dari haid dan nifas, terus ada pada waktu yang tepat. Lalu apa ya syarat wajib puasa? Oke, Ibu akan jelaskan. Syarat wajib dari berpuasa yang pertama itu orang itu harus berakal. Orang yang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Jadi ketika kita melihat orang gila itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi bagi kita orang yang berakal itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib maupun puasa sunnah. Lalu yang kedua adalah balik. Adapun tentang tidak wajib berpuasa itu adalah bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia balik. Jadi salah satu syarat wajib puasa adalah orang yang sudah balik. Jadi anak-anak yang mungkin masih belum balik atau balita itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ketika anak-anak itu sudah menuju ke balik, maka dia itu sudah memiliki kewajiban untuk berpuasa. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kuat berpuasa. Mungkin kita tuh kadang berpikir ya, apakah semua orang itu harus berpuasa? Jawabannya itu tidak diwajibkan, tetapi kita sebagai seorang muslim ini memiliki kewajiban untuk berpuasa. Nah, terus pada syarat wajib puasa yang terakhir ini kan adalah kuat untuk berpuasa. Jadi orang tua atau orang yang mungkin sudah sangat rentan untuk melaksanakan puasa itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mereka itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan puasa sehari penuh. Lalu setelah kita tadi belajar mengenai syarat sah puasa, lalu syarat wajib berpuasa, sekarang kita akan belajar mengenai rukun puasa. Rukun berpuasa itu ada 2. Yang pertama itu adalah niat kita untuk berpuasa, yaitu niat kita berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu niat dalam hati bahwa kita itu melakukan puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa yang kedua itu adalah menahan diri kita sebagai umat Islam yang sedang melaksanakan puasa itu harus mampu menahan diri dari segala godaan yang dapat membatalkan puasa. Lalu selanjutnya adalah sunnah puasa. Jadi hal apa sih yang disunahkan ketika berpuasa itu? Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi kita itu alangkah baiknya itu melakukan sahur di akhir waktu. Jadi tidak jam 1, jam 2, tetapi di akhir waktu subuh itu kita dianjurkan untuk melakukan
sahur. Lalu yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi kita ketika sahur itu harus di akhir waktu atau mengakhirkan, tetapi kalau kita ketika berbuka puasa harus segera mengsegerakan, karena Rasulullah SAW sendiri itu mengajarkan bahwa dia itu berkata, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Nah, gimana nih anak-anak, sudah hafal belum doanya? Oke, akan Ibu ajarkan mengenai doa sebelum berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabal doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ardu insyaallah, yang artinya hilangkanlah rasa haus dan bersahlah urat badan dan insya Allah mendapatkan pahala. Jadi itu merupakan doa sebelum berbuka puasa. Lalu yang keempat, sunnah berbuka puasa ialah berbuka dengan sesuatu yang manis, karena dulu Rasulullah SAW itu ketika akan berbuka itu beliau selalu memakan kurma. Jadi makan kurma sejumlah ganjil, yaitu kan kurma kan manis ya, jadi kita dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis. Lalu yang kelima adalah memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Nah, kita nih sebagai umat Islam yang mungkin memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, harapannya itu mampu juga memberikan makan untuk orang yang berpuasa yang memang mereka itu membutuhkan bantuan untuk berbuka. Nah, lalu selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Nah, kita nih supaya kita itu semakin pahalanya semakin banyak ketika bulan puasa, karena bulan puasa itu adalah bulan penuh rahmat, maka kita itu dianjurkan atau disunahkan untuk memperbanyak sedekah kepada sesama kita. Lalu yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, tadi kan Ibu sudah menyinggung-nyinggung nih, kita itu harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa aja ya itu? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Pasti itu sangat membatalkan puasa karena kita dengan sengaja melakukan makan dan minum. Lalu yang kedua adalah muntah yang disengaja. Jadi ketika kita itu disengaja nih buat muntah biar kita tidak berpuasa, itu juga salah satu hal yang membuat kita itu batal berpuasa. Lalu yang ketiga adalah keluar darah haid dan nifas, itu juga membatalkan puasa. Jadi untuk perempuan yang mungkin ketika berpuasa lalu darah haidnya keluar, maka tidak diwajibkannya untuk melanjutkan puasa, karena itu membatalkan puasa yang telah kalian laksanakan. Lalu yang keempat adalah gila dan hilang akal. Itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa juga, karena kan tadi pada syarat sah puasa itu adalah orang yang berakal. Lalu yang kelima adalah keluar mani dengan sengaja. Jadi kalau seorang balik itu mengeluarkan air mani, itu maka dia itu akan batal puasanya, karena itu merupakan sudah ketentuan dari dulu bahwasanya kalau orang yang berpuasa lalu keluarlah air mani, maka dia akan batal puasanya. Lalu yang keenam adalah keluar dari agama Islam atau murtad. Itu otomatis dia akan puasanya itu batal atau tidak akan diterima apabila dia melanjutkan puasa, karena dia itu sudah bukan termasuk orang Islam.
Lalu yang terlahir adalah berniat untuk membatalkan puasa. Jadi kita misal ingin udah berniat, aku nanti membatalkan puasa. Nah, itu salah satu contoh hal yang bisa membatalkan puasa karena kita sudah memiliki niat untuk membatalkan puasa yang sedang kita kerjakan. Lalu kalau kita itu tadi memiliki kewajiban berpuasa, apakah ada orang yang boleh tidak melaksanakan puasa? Tentu saja boleh, tetapi ada beberapa orang yang memang dikategorikan itu tidak diwajibkan untuk melakukan berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia itu mungkin tidak mampu untuk melaksanakan puasa dari pagi hingga petang nanti. Lalu yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia sedang dalam perjalanan yang jauh. Lalu yang ketiga, orang tua yang renta. Dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia tidak mampu untuk menahan atau tidak memiliki ketahanan yang lama terkait untuk menahan diri dari hal-hal yang mungkin dia sudah tidak mampu untuk menahannya. Lalu yang keempat adalah perempuan hamil atau menyusui, itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi orang-orang yang tadi itu mungkin tidak dianjurkan atau mungkin diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu, mereka tetap memiliki kewajiban untuk menggantinya. Nah, berikut ini adalah cara-cara bagaimana mengganti puasa orang-orang yang tadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Nah, orang yang sedang sakit itu memiliki kewajiban untuk mengganti puasanya itu di lain hari atau di bulan selain bulan Ramadan. Jadi orang yang sedang sakit itu wajib mengganti puasanya di lain hari dengan jumlah total sesuai dengan dia itu meninggalkan puasa ketika di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jadi dia itu hampir sama, cara menggantinya itu sama persis dengan orang yang sedang sakit, yaitu mengganti puasanya itu di lain bulan selain bulan Ramadan. Lalu yang ketiga adalah orang tua yang lemah. Itu cara mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Jadi itu adalah cara untuk mengganti puasa orang tua yang lemah atau orang tua yang sudah renta. Lalu yang keempat adalah perempuan hamil atau menyusui bayi. Jadi ini ada dua cara nih, atau ada dua kemungkinan untuk orang yang sedang menyusui. Yang pertama, jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di luar bulan Ramadan itu cara untuk mengganti bagi perempuan hamil atau menyusui bayi. Namun jika mengkhawatirkan bayinya tetapi dirinya kuat berpuasa ataupun mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah, yaitu tadi bisa memberi makan fakir miskin. Lalu hikmah apa sih yang bisa kita ambil setelah kita itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, contohnya menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nih, Rasulullah pun pernah berkata seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam harus melaksanakan puasa Ramadan dengan hati hanya untuk mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu menyehatkan badan. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, Rasulullah tuh sudah berkata seperti itu.
Nah, dengan puasa kita itu dapat membersihkan organ-organ pencernaan kita seperti lambung juga usus. Jadi karena kita berpuasa itu bisa menyehatkan badan kita. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi kita sebagai seorang yang berpuasa itu karena kita itu melaksanakan puasa sehingga kita itu bisa merasakan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap fakir miskin. Lalu yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat pada kita berpuasa, tubuh kita itu pasti merasakan lemah, haus, lapar. Nah, tapi itu semua akan berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa ketika kita itu melakukan berbuka puasa. Nah, hal ini itu menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Lalu yang keenam adalah melatih hidup disiplin. Nah, di bulan Ramadan ini kita terbiasa bangun pagi untuk melaksanakan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dengan adanya puasa Ramadan itu dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin, yaitu bangun pagi buat sahur, juga kita disiplin untuk melaksanakan berbuka puasa. Lalu yang ketujuh, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya itu adalah berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan banyak lainnya. Jadi kita itu harus menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran. Nah, dengan puasa itu akan melatih kita untuk bersabar dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti tadi makan dan minum. Kan karena kita itu terbiasa makan dan minum di siang hari, maka kita itu harus bersabar untuk bisa makan dan minum itu nanti ketika kita itu pada saat di buka puasa. Jadi anak-anakku semua sudah tahu ya kenapa sih kita sebagai umat muslim itu harus berpuasa, yaitu karena memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita seorang muslim itu harus wajib melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.